Selamat sore, saya Sun Yahya. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang persediaan. Saya pertama-tama akan membahas apa itu persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan dan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya, untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan atau dijual kembali. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi atau suku cadang. Apabila persediaan besar akan timbul biaya persediaan dan persediaan kecil terjadi kekurangan persediaan. Persediaan merupakan sumber dana yang menganggur karena sebelum persediaan digunakan berarti dana yang terkait di dalamnya tidak dapat digunakan. Apa sih fungsi persediaan itu? Fungsi persediaan dalam memenuhi kebutuhan perusahaan itu adalah: yang pertama, menghilangkan resiko keterlambatan pengiriman barang. Yang kedua, menghilangkan resiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan. Yang ketiga, menghilangkan resiko kenaikan harga barang atau inflasi. Yang keempat, menghilangkan resiko kesulitan bahan yang tidak tersedia di pasaran. Yang kelima, mendapatkan keuntungan dari potongan kuantitas. Yang keenam, memberikan pelayanan kepada pelanggan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mita Mulyawati. Saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu tujuan persediaan. Tujuan adanya persediaan, yang pertama, untuk memperoleh diskon sehingga harga per unit jadi kecil. Yang kedua, biaya pengangkutan per unit menjadi rendah. Yang ketiga, agar dapat memenuhi permintaan konsumen sebaik mungkin. Yang keempat, mencegah terhentinya produksi karena kekurangan bahan. Yang kelima, memperkecil investasi dalam persediaan dan biaya pergudangannya. Yang keenam, agar mencapai penggunaan mesin yang optimal. Yang ketujuh, menghilangkan resiko kelangkaan bahan baku. Jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan berdasarkan jenis dan posisi barang dalam urutan pengerjaan produknya. Yang pertama itu ada bahan baku. Bahan baku yaitu meliputi semua bahan yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu produk. Yang kedua, bagian produksi atau part yang dibeli, yaitu barang-barang yang terdiri dari part yang dipesan dari perusahaan lain yang dapat secara langsung diassembling dengan part lainnya tanpa melalui proses produksi. Jadi, barang yang merupakan part ini tidak mengalami perubahan bentuk. Yang ketiga, bahan pembantu atau barang perlengkap, yaitu bahan yang diperlukan atau yang digunakan dalam proses produksi agar berhasil dengan baik. Contohnya itu seperti minyak pelumas yang digunakan untuk memperlancar jalannya mesin produksi. Yang keempat, barang setengah jadi atau barang dalam proses. Yang terakhir atau yang kelima itu barang jadi. Terima kasih. Biaya yang timbul dari adanya persediaan. 1. Biaya pemesanan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pemesanan. Antara lain, biaya administrasi pembelian dan penempatan order, biaya pengangkutan dan bongkar muat, biaya penerimaan, biaya pemeriksaan. Yang kedua, yaitu biaya kekurangan persediaan, adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk pelanggan meminta atau memesan suatu barang sedangkan bahan atau barang yang dibutuhkan tidak tersedia untuk merefund atau pengiriman kembali. Yang ketiga yaitu biaya yang berhubungan dengan kapasitas atau capacity associated cost, terdiri dari biaya kerja lembur, biaya latihan, biaya pemberhentian kerja, dan biaya pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahim Haironisa. Saya akan menjelaskan biaya-biaya yang timbul dari adanya persediaan. Biaya yang terjadi dari adanya persediaan atau inventory carrying cost disebut juga sebagai biaya untuk mengadakan persediaan atau stock holding cost. Biaya ini berhubungan dengan tingkat rata-rata persediaan yang selalu ada di gudang, sehingga besarnya variasi tergantung jumlah barang gudang. Yang termasuk biaya ini antara lain: 1. Biaya pergudangan atau storage cost, terdiri dari biaya sewa gudang,
upah dan gaji tenaga pengawas dan pelaksana pergudangan, biaya peralatan material holding di gudang, dan biaya administrasi gudang. Yang kedua, pajak kekayaan atas investasi dalam persediaan dalam jangka waktu 1 tahun, dihitung atas dasar investasi dari persediaan rata-rata selama 1 tahun. Yang ketiga, resiko ketinggalan zaman atau menjadi tua. Yang keempat, kerusakan. Yang kelima, kecurian. Yang keenam, turunnya nilai atau barang dalam persediaan. Dan yang terakhir, bunga atas modal yang diinvestasikan dalam inventory untuk mengganti hilangnya kesempatan menggunakan modal tersebut dalam investasi lain, sehingga disebut sebagai cost of foregone investment opportunity. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mukti Purba. Saya bagian dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode EOQ atau disebut juga dengan Economic Order Quantity. Di sini ada asumsi yang ada dalam metode EOQ, seperti yang pertama, barang yang dipesan dan disimpan hanya satu macam. Terus yang kedua, kebutuhan atau permintaan barang diketahui dan konstan. Konstan di sini maksudnya barangnya tidak berubah atau tidak memiliki variasi. Terus yang ketiga, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan diketahui dan konstan juga. Yang keempat, barang yang dipesan harus diterima dalam satu bag. Satu bag di sini maksudnya itu satu box atau di dalamnya ada beberapa item barang. Terus yang keempat, harga barang tetap dan tidak tergantung dari jumlah yang dibeli. Misalkan nih harga satuannya 10.000, orang yang beli satu tetap harganya 10.000, dan orang yang beli banyak juga tetap harganya 10.000. Jadi harga tidak tergantung berapa barang yang kamu beli. Terus di sini saya juga akan menjelaskan contoh perhitungan atau penerapan EOQ dalam perusahaan. Baik, saya bacakan soalnya dulu ya, nanti sama-sama kita hitung dalam kertas. Baik, di sini saya akan membacakan contoh dari penerapan EOQ tersebut. Saya mengambil contoh PT XYZ. Di sini PT XYZ memprediksi penjualan mereka akan sama seperti tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya, PT XYZ memerlukan 240.000 unit bahan baku dalam proses produksinya. Harga bahan baku per unit untuk tahun ini adalah 2.000. Untuk sekali pengiriman, PT XYZ memerlukan biaya sebesar 150. Itu untuk kurir, asuransi, dokumen, dan sebagainya. Terus di sini juga saya akan menjelaskan perhitungan biaya penyimpanan PT XYZ itu sebesar 25% untuk setiap pesanan yang disimpan atau barang yang disimpan. Lalu pertanyaannya, berapa EOQ yang dimiliki perusahaan itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini saya akan jelaskan dalam kertas. Baik, sebentar saya coba ambil kertas dulu. Di sini diketahui jumlah barang atau R 240 per unit seperti contoh yang saya bacakan tadi. Terus harga per unit adalah 2.000. Kemudian biaya pemesanan atau S 150 pesanan, 150.000 ya. Dan biaya penyimpanan sebesar 25% untuk setiap barang yang disimpan. Baik, di sini akan saya hitung ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang tadi. Diketahui jumlah barang atau R sebesar 240 unit. Harga per unit
atau P sebesar 2.000. Kemudian biaya pemesanan atau S sebesar 150.000. Kemudian biaya penyimpanan atau I sama dengan 25% dari barang yang disimpan. Jadi rumusnya sama dengan EOQ sama dengan akar 2 dikali R atau jumlah barang dikali S atau biaya pemesanan dibagi P dikali I. P artinya harga per unit dan I artinya biaya penyimpanan. Jadi seperti yang sudah kita tulis, yang diketahui akar 2 dikali 240.000 dikali 150.000 per 2.000 dikali 25% sama dengan akar 72 miliar dibagi 2.000 dikali 25% sama dengan 500. Jadi totalnya sama dengan 72 dibagi 500 itu adalah 144 juta, sama dengan akar dari 144 juta sama dengan akar dari 12.000. Jadi jumlah barang atau R sama dengan 240, yang ini ya, yang jumlah barang atau R dibagi jadi jumlah barang atau R dibagi EOQ sama dengan jumlah order, artinya 240 unit dibagi 12.000 angka dari EOQ yang tadi kita hitung, totalnya sama dengan 20. Sekian penjelasannya, kurang lebihnya bisa ditanyakan. Terima kasih. Oke, saya Imelda Nur. Saya akan menjelaskan tentang peranan ekonomi order quantity. Ekonomi order quantity memiliki peran yang sangat penting dalam pengadaan barang, terutama adalah hal produksi bagi perusahaan membutuhkan bahan material dengan jumlah yang sangat besar pada proses produksinya. Dengan menggunakan metode ini, perusahaan dapat secara efisien mengelola inventory-nya, menghindari terjadinya kekurangan stok, sekaligus menjaga agar tidak terjadinya penumpukan yang berlebihan. Stok yang berlebihan selain membutuhkan biaya pemeliharaan, juga membuat ruang penyimpanan berkurang. Jika hal ini tidak diperhatikan dan dikelolakan dengan benar, akan menyebabkan masalah produksi yang berimbas pada penurunannya produktivitas perusahaan.
ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada peranan ekonomi order quantity ini seperti yang akan dijelaskan pada poin-poinnya. Yang pertama itu biaya pemesanan yang selalu berubah-ubah. Yang kedua, permintaan barang yang berubah-ubah. Yang ketiga, tidak diperhitungkan dengan diskon. Yang keempat, tidak adanya delay pada proses pengadaan barang. Oke, itu saja materi yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.